Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih semuanya? Apakah sehat-sehat aja? Semoga kita sehat selalu ya teman-teman. Dan bagaimana dengan puasanya? Alhamdulillah ya, masih puasa ya teman-teman. Semoga puasanya selalu diterima sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini saya share lagi aktivitas saya ya di pagi hari. Kenapa saya cuci piring di pagi hari gini ya? Sekitar jam 7 karena air baru nyala ya teman-teman. Makanya saya langsung aja cuci piring. Dan di sini juga piringnya nggak terlalu banyak ya. Habis saya beres-beres, saya mau ke sekolahnya Kakak Bilkis ya teman-teman. Karena ada keperluan di kantornya sana. Nah ini langsung aja saya cuci-cuci. Ini yang bagian kemarin saya itu buat nasi kabuli ya teman-teman, karena abang ketagihan minta nasi kabuli. Jadi saya 2 kali masak nasi kabuli ya teman-teman. Cuman saya nggak ngambil videonya karena takutnya teman-teman sudah bosan ya, apalagi kan saya baru share videonya pas lagi masak nasi kabuli. Nah di sini saya juga ambil videonya kasih percepat ya teman-teman, karena kalau cuci piring ini kan terlalu lama ya. Makanya di sini saya ngambilnya singkat-singkat aja. Lanjut lagi di sini saya lagi bilas-bilas aja piringnya nih ya teman-teman. Teman lihat sendiri kalau cuci piring saya tidak terlalu banyak karena ini piring sisa semalam aja teman-teman. Makanya saya langsung cuci aja biar tidak terlalu numpuk-numpuk lagi gitu ya teman-teman ya. Nah ini langsung aja saya bilas yang bagian keranjang-keranjang nasi itu ya, kepake tiga-tiganya ya. Karena saya tuh kemarin masak nasi kabuli, ayamnya saya simpan di keranjang itu, nasi baru juga pas mau buka puasa nasi kabuli saya simpan di keranjang nasi gitu teman-teman. Makanya sampai kepake 3 gitu ya, subuh dan juga buka puasa. Oke teman-teman, ini udah selesai aja saya cuci piringnya ya. Piringnya ini saya cuci, baru juga saringannya saya cuci juga, saya sikat pakai kawat. Karena kalau pakai kawat itu kan lebih bersih ya, jadi terangkat semuanya. Jangan salpo dengan wastafel saya ya, sudah pada bekarat begitu ya teman-teman, sudah mau pada rusak kayak gitu ya. Cuman belum ada rezeki untuk diganti. Insya Allah kalau ada rezeki, ada uang lebih, baru saya bisa ganti ya teman-teman. Tapi kalau belum ada uang ganti ya sabar aja. Nah di sini mumpung air nyala juga derasnya minta ampun, saya langsung aja sikat-sikat di bagian wastafelnya di situ. Lanjut lagi ya teman-teman, kayak biasa kalau habis cuci piring pastinya kita itu langsung susun ya piringnya kembali ke tempatnya masing-masing supaya di tempat meja begitu tidak berantakan ya. Tapi kalau sudah datang malas saya, datang mager saya, pasti tak biarin aja di situ. Nanti sorenya saya baru beres-beresin kayak gitu teman-teman. Kalau sudah datang magernya atau capek gitu ya. Nah ini tapi kalau sudah ada Pak suami di rumah, jangan sampai teman-teman rumah berantakan. Kalau sudah berantakan Pak suami sudah ngomel-ngomel. Nah ini lanjut aja saya simpan lagi sendok ya di bagian tempat sendok ya teman-teman. Oh iya, ini bagaimana nih teman-teman, tetap semangat ya puasanya. Semoga tetap semangat ya teman-teman puasanya. Dan pastinya sudah siap-siap ya untuk menyambut hari raya Idul Fitri, karena hari raya Idul Fitri itu tidak terasa mau 4 hari lagi ya teman-teman. Waduh, nggak terasa ya teman-teman, sudah mau lebaran aja. Kalau saya belum ada persiapan teman-teman, cuman baju lebaran anak-anak aja sudah saya siapin semua, tapi belum ada belanja untuk buat buras atau tumbuk, itu belum saya siapin semua teman-teman. Nanti sekitar tanggal 28 baru saya ke pasar untuk persiapin untuk bikin buras dan tumbuk. Karena saya itu setiap setahun selalu ada pesanan ya dari pelanggan saya. Jadi saya itu ada pesanan buras sama juga tumbuk ya teman-teman, sama juga ketupat. Makanya saya di sini santai aja. Nanti sekitar tanggal 28 baru saya ke pasar. Pastinya itu semua pada mahal ya teman-teman. Saya tuh juga bingung mau jual berapa burasnya ya, tapi saya kasih harga aja yang kayak seperti biasa ya teman-teman, karena juga dia sudah pelanggan aku, biar saya dapat untung sedikit gak apa-apa, yang penting pelanggan saya tuh suka dan senang gitu ya. Nah ini lanjut lagi saya bersihkan di bagian dinding dekat kompor ya. Pokoknya di sini cukup kotor karena kan kita habis goreng-goreng ayam kayak gitu, pasti minyaknya kemana-mana ya teman-teman.
teman-teman. Kalau di sini saya nggak pernah ketinggalan ya teman-teman, walaupun saya magernya kayak apa, tetap kompor saya dan dinding itu selalu saya bersihkan ya, makanya nggak terlalu kotor teman-teman. Dan di sini juga kompornya saya sikat pakai kawat ya, biar nodanya itu pada hilang semuanya. Habis saya sikat pakai kawat, langsung saya pakai tisu basah. Pokoknya tisu basah ini betul-betul menolong saya ya. Bukan endorse ya teman-teman, memang saya mulai dulu suka pakai tisu basah untuk membersihkan bagian dinding kompor ataupun kompor gitu. Oke teman-teman, udah selesai saya sikat-sikat pakai kawat. Di sini lanjut aja saya lapin pakai tisu basah ya. Karena kawatnya itu tidak pakai sabun, cuman kawat tok. Jadi saya menghilangkan noda aja ya. Jadi selesai saya sikat-sikat, langsung aja saya lap pakai tisu basah. Nah, kalau ada noda sedikit begitu pasti saya sikat pakai kawat gitu ya teman-teman. Karena kalau pakai sikat kawat itu sangat membantu banget ya. Baru saya pakai tisu basah. Oke, setelah saya ngelap-lap kompor, di sini lanjut lagi saya ngelap ya kayak biasa. Pasti di sini juga kotor ya, karena kalau di sini tuh kan kadang kan anak-anak kalau ngambil nasi itu kan selalu berantakan. Saya sudah pernah bilang sama teman-teman selalu seperti itu ya teman-teman. Makanya saya di sini juga nggak lupa saya lap-lap ya. Dan di sini juga air fryer saya juga saya lapin ya, karena cukup berdebu juga di situ ya teman-teman. Kalau apa namanya oven, kalau oven saya sudah rusak ya teman-teman, gara-gara kena air gitu. Nah, ini lanjut aja saya sapu ya kayak biasa ya. Pastinya kalau kita udah beres-beres di bagian dapur pasti nggak lupa dengan menyapu ya, biar sekalian juga bersih gitu ya teman-teman. Oh ya, saya juga di sini mau mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman yang sudah mendukung channel saya, yang sudah juga like, komen, dan share juga ya teman-teman. Dan terima kasih banyak, semoga kebaikannya selalu dibalas sama Allah, amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, jangan sapo dengan batuknya kakak Bilkis ya. Itu kakak Bilkis tidur tiba-tiba dia batuk. Dan lanjut lagi di sini saya kayak biasa juga ya, saya nyapu langsung di bagian ruang tamu ya. Kalau di sini juga ruang tamu belum saya sapu. Saya tuh biasanya kalau mau beres-beres rumah itu saya utamakan dicuci piring ya teman-teman. Pokoknya bagian dapur dulu saya utamakan. Habis dapur sudah bersih baru saya lanjut di bagian ruang tamu. Itu jangan sapo dengan kakinya Abang Irul ya. Kakak Abang Irul tuh lagi baring-baring di situ ya teman-teman. Karena dia lebih suka berbaring di belakangnya sofa kayak gitu. Dan di sini juga saya sapu di bagian sofa ya. Ini saya ngambil kameranya lagi gelap-gelap lagi ya, nggak tahu kenapa bisa gelap ya, padahal di ruang tamu ini sudah saya nyalakan juga lampu ya teman-teman, tapi masih tetap gelap di sini ngambil video. Kalau saya lihat itu video teman-teman itu bagus-bagus terang-terang kayak gitu ya. Saya sih pengennya kayak gitu juga, mau ngambil video yang terang-terang kayak gitu, tapi nggak bisa ya, gimana caranya gitu. Ya sudah deh, saya ngambil videonya ya seadanya gini aja ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Ini sudah mau lebaran, pastinya ada yang mau mudik ya. Kalau yang mau mudik ya hati-hati aja ya teman-teman di jalan ya, karena di jalan tuh pastinya kalau mau dekat lebaran tuh pasti ramenya minta ampun. Pokoknya kalau kita mau mudik harus bawa surat yang lengkap, yang bagi yang bawa kendaraan ya. Nah, ini lanjut lagi saya mau ganti kolong korden ya teman-teman. Ini udah lama banget belum saya ganti-ganti kolong kordennya nih ya. Sudah mulai kotor gitu teman-teman. Makanya di sini saya langsung aja ganti karena nggak lama lagi mau lebaran. Jadi di sini saya ganti dulu kolong kordennya. Tadi sih rencananya saya nggak mau ganti ya. Nggak mau ganti kolong korden, nanti aja kalau datang Pak suami. Tapi saya pikir lagi, Pak suami udah kasih info kalau dia tuh pulangnya nanti cuti sekitar tanggal 28 atau tanggal 29 teman-teman, kayaknya mepet sekali waktunya ya. Jadi ya udah saya gantiin aja semuanya. Mungkin nanti kalau mau pasang ambal di bagian ruang tamu, kalau saya nggak capek mungkin saya tunggu Pak suami aja ya teman-teman, karena kan ambal itu yang satunya berat ya. Kalau sendiri tuh kadang ngos-ngosan kita kalau ngangkatnya ya.
Oke, ini sudah saya pasang aja korden kolongnya ya teman-teman. Jangan salpo di bawah meja itu banyak banget tumpukan barang-barangnya Pak suami. Makanya kalau barangnya Pak suami selalu saya simpan di bawah situ ya teman-teman, supaya nggak kelihatan, supaya juga kelihatan rapi kayak gitu ya. Oke teman-teman, saya di sini mau minta dukungannya sama teman-teman yang baru ketemu channel saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya. Jangan lupa juga dibagi ke notifikasinya teman-teman, biar saya tambah semangat bikin videonya ya teman-teman. Nah ini hampir mau selesai aja, saya mau pasang kolong korden ya teman-teman. Di sini agak kesulitan pas saya mau ngikat kolong kordennya, karena saya masih pakai tali ya teman-teman untuk memasang kolong kordennya kayak gini teman-teman. Nah bagaimana juga teman-teman, sudah pada ganti kolong kordennya, apa sudah juga beres-beres untuk menyambut hari rayanya? Kayaknya pada sudah selesai deh beres-beresnya ya teman-teman, buat menyambut hari raya Idul Fitrinya. Sama juga ini teman-teman, saya juga lagi beres-beres mengganti kolong korden untuk menyambut hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu channel saya, terima kasih banyak, bye bye.